Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, Ustazah adalah Ustazah Eva. Ustazah Eva akan mengajarkan pelajaran IPA untuk kelas 5. Nah, sekarang sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang persiapkan dulu buku 5A atau tematik 5A, buku tulis, dan alat tulis. Di buku 5A ini, kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Penasaran? Mari kita belajar lebih dalam. Nah, coba perhatikan video berikut. Kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Benar sekali. Organ gerak hewan dan manusia ada dua macam. Yang pertama adalah organ gerak pasif yang berupa tulang. Disebut organ gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Yang kedua adalah organ gerak aktif berupa otot. Disebut organ gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang-tulang. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti berjalan, berlari, melompat, berenang, dan lain-lain. Tentu kalian tahu bahwa hewan terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama adalah hewan vertebrata. Apakah hewan vertebrata itu? Yaitu hewan yang bertulang belakang. Apa saja ya contohnya? Hewan apakah itu? Benar sekali, yaitu gajah. Selanjutnya, ular. Lalu, burung. Ikan. Katak. Monyet, ayam, dan harimau. Selanjutnya, hewan yang tidak bertulang belakang atau disebut invertebrata. Contohnya adalah hewan yang biasa hinggap di bunga. Apakah itu? Benar sekali, kupu-kupu. Lalu, apalagi ya? Belalang, capung, lebah, semut, cacing, siput, gurita atau cumi-cumi. Nah, organ gerak hewan vertebrata, coba tebak, hewan apakah itu? Iya, gajah. Bagaimana ya cara geraknya? Dan apakah alat geraknya? Benar sekali, gajah, alat geraknya yaitu kaki. Caranya adalah berjalan. Selanjutnya, lihat hewan ini. Bagaimana cara geraknya? Benar sekali, melompat. Katak memiliki kaki dan tangan berselaput untuk melompat dan berenang. Lalu, coba lihat hewan berikut. Wah, bagus sekali ya. Hewan apakah itu? Iya, benar sekali, burung elang. Nah, burung elang mempunyai alat gerak berupa sayap. Fungsinya adalah untuk terbang. Lalu, ini adalah hewan ikan. Bagaimana cara gerak ikan? Alat gerak yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Selanjutnya apa ya? Hewan vertebrata. Coba lihat bagaimana cara gerak ular dan hewan yang ada di sebelahnya. Nah, coba amati kedua hewan tersebut. Bagaimana cara kedua hewan tersebut? Ular dan komodo termasuk hewan melata, yaitu hewan yang bergerak dengan menempelkan perut ke tanah. Selanjutnya adalah organ gerak hewan invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya, hewan kupu-kupu. Amati hewan tersebut.
Alat gerak kupu-kupu adalah sayap. Fungsinya adalah untuk terbang. Lalu, hewan yang ada di laut, apakah itu? Ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki alat gerak berupa tentakel pada mulut untuk bergerak melayang. Selanjutnya adalah hewan siput. Amati siput saat bergerak ya. Nah, alat gerak pada siput adalah kaki perut lebar dan pipi atau otot perut. Fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Lalu ada belalang. Alat gerak pada belalang adalah sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Sekarang kita belajar mengenai alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia terdiri dari dua alat, yaitu pasif dan aktif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala atau yang biasa disebut dengan tengkorak. Yang kedua adalah rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Fungsi rangka adalah sebagai alat gerak pasif, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ vital. Selanjutnya, coba amati gambar berikut. Nah, di sini adalah rangka kepala atau tengkorak. Ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Apakah fungsi rangka kepala? Yaitu yang pertama, melindungi organ vital seperti mata dan otak. Yang kedua, memberi bentuk wajah. Yang ketiga, membantu ketika makan dan berbicara. Selanjutnya adalah rangka badan. Ini adalah tulang belakang, terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Fungsi tulang belakang adalah menegakkan tubuh, menyokong kepala dan tangan, melekatnya otot dan tulang rusuk. Sekarang perhatikan, ini adalah tulang dada dan tulang rusuk. Terdiri dari tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, dan tulang dada. Fungsi tulang dada dan tulang rusuk adalah melindungi organ vital di dalam rongga dada, misalnya jantung dan paru-paru. Lalu, ini adalah tulang gelang panggul, terdiri dari tulang pinggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Fungsi tulang gelang panggul adalah menyangga badan ketika duduk, melindungi organ vital di dalam perut, dan melekatnya tulang paha atas. Selanjutnya adalah tulang bahu atau tulang belikat, terdiri dari tulang selangkah dan tulang belikat. Fungsinya adalah menyokong pergerakan bahu, membantu menyeimbangkan bahu ketika menggerakkan lengan ke atas dan ke bawah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rangka anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Coba amati gambar berikut. Nah, di sebelah kiri kalian adalah gambar anggota gerak atas berupa tangan, dan yang sebelahnya adalah anggota gerak bawah, yaitu kaki. Anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas. Perhatikan gambar berikut. Coba lihat gambar berikut. Setelah tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Selanjutnya, anggota gerak bawah, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Coba sekarang kalian raba tulang kalian masing-masing.
Dimulai dari anggota gerak atas. Coba lakukan mulai dari sekarang. Tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Sekarang coba raba atau pegang organ gerak bawahmu. Tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, tulang telapak kaki. Bagus sekali. Sekarang alat gerak aktif yaitu otot. Nah, coba lihat gambar berikut. Di situ ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos berbentuk gelendong, terletak pada organ dalam, bekerja dengan sendirinya atau tanpa perintah otak. Yang kedua, otot lurik, berbentuk silindris, melekat pada rangka, dan bekerja atas perintah otak. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang, terletak pada jantung, bekerja terus-menerus. Apa sih fungsi otot itu? Fungsi otot adalah menggerakkan tulang, menggerakkan organ-organ tubuh, dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sekarang, kita belajar mengenai kelainan pada tulang. Ternyata ada kelainan atau penyakit pada tulang loh. Apa sajakah itu? Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Coba lihat gambar tersebut. Yang kedua, osteoporosis atau pengeroposan tulang. Amati gambar berikut. Yang ketiga, ragitis atau kurangnya vitamin D yang dapat menyebabkan kaki atau tulang bisa berbentuk seperti huruf O. Yang keempat, lordosis atau tulang belakang melengkung ke depan. Seperti apakah itu? Yang kelima, skoliosis atau tulang belakang melengkung ke arah samping. Lihat gambar tersebut. Yang keenam, kifosis atau tulang belakang membengkok ke belakang. Lihat gambarnya. Nah, supaya tidak terjadi kelainan pada tulang, kita harus menjaga kesehatan organ gerak kita. Seperti apakah caranya? Yang pertama adalah menerapkan posisi duduk yang benar supaya kita terhindar dari kifosis, lordosis, dan skoliosis. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium seperti susu, daging, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Yang keempat, melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah berolahraga. Yang kelima, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang keenam, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Alhamdulillah anak-anak, kita semua sudah belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Jangan lupa ya, selalu belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.